Usai terjerat OTT KPK dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pati Sudewo membantah melakukan suap jual beli jabatan perangkat desa. Setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Bupati Sudewo keluar dengan rompi orange dan berstatus sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan perangkat desa di Pati. Bupati Sudewo membantah sangkaan penyidik KPK yang merasa dikorbankan. Bupati Sudewo membela diri jika dirinya tak mengetahui soal suap jual beli jabatan dan menyebut jika proses pengisian perangkat desa akan dilakukan secara transparan. CAT dan juga mengundang ormas LSM dan semua pihak termasuk media untuk melakukan pengawasan seleksi. Yaitu dan itu betul-betul saya niatkan karena apa? Selama saya menjadi bupati itu pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah dan BUMD tidak ada satupun yang transaksional. Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Oke, ini Mas Sutekno alias Paijen Jawi. Usai KPK resmi menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka pada Selasa malam, sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar pesta kembang api di alun-alun Simpang 5 Pati. Warga Pati berharap pemerintahan Kabupaten Pati akan berjalan lebih transparan dan bijak dalam melakukan pengelolaan anggaran daerah. Rasa syukur kita karena Bapak Bupati Sudewo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini rasa syukur kita menyalakan kembang api malam ini ya. Aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak KPK sudah menunjukkan kalau hukum itu memang harus adil, tidak boleh tebang pilih. Terima kasih banyak KPK. Saya titip untuk Pati agar lebih baik ya, dan kalau bisa semua anggaran dipublikasikan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Mahkamah Kehormatan Partai menjalankan rapat membahas status keanggotaan Bupati Pati Sudewo sebagai kader partai. Menurut Dasko, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah mengingatkan kader yang menempati jabatan legislatif dan eksekutif untuk mawas diri dan berhati-hati dalam bekerja. Kami menghormati, Partai Gerindra menghormati langkah hukum yang diambil oleh KPK. Dan yang kedua, kami juga berulang kali menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai kami, Pak Prabowo, sudah berkali-kali menegaskan kepada kader yang menjadi pimpinan baik di eksekutif maupun legislatif untuk berhati-hati dan mawas diri. Partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai, ya kita tunggu aja hasilnya, demikian. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. Karena Bapak Bupati Sudewo sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini rasa syukur kita menyalakan kembang api malam ini ya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus korupsi jual beli jabatan perangkat desa. Penyidik KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka setelah sebelumnya menjaringnya dalam operasi tangkap tangan di Kudus dan menyita uang tunai 2,6 miliar rupiah. KPK menyebut Sudewo berperan untuk mengerahkan tim suksesnya untuk meminta sejumlah uang kepada calon kepala desa sejak membuka formasi jabatan calon perangkat desa. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030
bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Ini perangkat desa aja dimintain uang gitu ya. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW. Pemerintah pusat telah menunjuk Wakil Bupati Pati sebagai penjabat bupati menggantikan Sudewo yang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan, pemerintah pusat sudah mengingatkan kepala daerah tidak melakukan pemerasan untuk pengisian jabatan, baik aparatur desa hingga aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan aturan, maka Kemendagri sudah mengeluarkan radiogram, mengirim radiogram kepada gubernur untuk segera menunjuk wakil sebagai pejabat sementara di sana. Oke, sambil menunggu definitifnya nanti prosesnya? Ya, tentu kita masih menghormati proses hukum, tapi pemerintahan harus berjalan dan radiogram sudah dikirim kepada provinsi untuk segera menunjuk wakil untuk menjalankan tugas pemerintah. Selain ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan perangkat desa, Bupati Pati Sudewo juga terseret kasus korupsi suap proyek jalur kereta api DJKA yang kini sudah naik penyidikan. Dalam kasus suap proyek jalur kereta api, Sudewo diduga menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat anggota DPR. Tim Liputan, Kompas TV. Bupati Sudewo terjerat 2 kasus korupsi di KPK, 1 kasus suap jual beli jabatan perangkat desa di Pati dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus lain yang baru naik yang juga sudah jadi tersangka saudara dalam suap proyek jalur kereta api DJKA. KPK menyebut OTT Bupati Sudewo sebagai jalan untuk membuka kasus korupsi lainnya. Lantas apakah 2 kasus korupsi yang menjeratnya bisa memperberat hukuman? Kita bahas bersama Guru Besar Fakultas Hukum Unsur Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Mbak. Ya, 1 orang 2 kasus, Prof. 1 jual beli jabatan, 1 keterlibatan di proyek jalur kereta api. Jadi sejauh mana nanti KPK bisa mengusut keterlibatan Sudewo dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api? Ya, ini suatu yang menarik, Mbak. Jadi kalau kasus OTT itu suatu yang firm, karena bukti-bukti akurat, perencanaan pengungkapan perkara sudah berbulan-bulan. Jadi sudah ibarat orang Jawa sudah diinjeng kan itulah. Oleh karena itu dalam hal 2 perkara ini akan kita lihat apakah dibarengkan dengan konkursus atau berdiri sendiri. Dengan demikian kalau memang itu ada 2 perkara terhadap OTT dan terkait dengan jalan kereta api bisa digabungkan dengan konkursus idealis atau konkursus realis. Ya, nanti hukumannya terberat tambah 1/3 kan itu, Pak. Nggak mungkin hukuman DJKA sendiri, OTT sendiri terberat tambah 3. Lah ini saya kira suatu yang sangat memberikan asas efisiensi di dalam suatu pengungkapan perkara sehingga asas cepat dan memberikan deteksi kepada semua pejabat daerah, kepada semua pejabat pelaksana proyek-proyek untuk dapat melakukan hati-hati pencegahan, mitigasi terhadap tindakan-tindakan yang dimungkinkan adanya sifat korup. Itu, Mbak. Ini tampak bukan hal yang biasa, Prof. Selain memang dia kena OTT dalam jual beli jabatan, tapi satu sisi untuk korupsi DJKA saat itu kan dia masih dalam posisi anggota DPR dan sekarang ditetapkan bersamaan status tersangkanya. Ya, kan kita tidak melihat suatu jabatan, tapi melihat suatu sikap perbuatannya, sikap mensrianya yang diketemukan oleh penegak hukum akhirnya menjadi suatu 2 kesatuan jadikan 1 gitu, Mbak. Ini yang akan dijadikan suatu seperti halnya kasus-kasus yang lain. Jadi sebagai bentuk asas efisiensi dalam pengungkapan perkara ini saya kira efektif dilakukan suatu berbarengan suatu tindak pidana. Dengan demikian asas cepat, pembuktian akurat dan cepat untuk memberikan suatu pencegahan
terhadap tindakan-tindakan lainnya. Oke, Prof, kalau kita ke kasus jual beli jabatan, tadi kan Prof juga mendengar bahwa Sudewo mengatakan saya dikorbankan, merasa tidak tahu menahu. Sementara di keterangan KPK justru dia memberikan angka jual beli lalu kemudian dinaikkan oleh 2 tersangka yang lain. Ya, gini Mbak, namanya dalam suatu pemeriksaan, keterangan tersangka itu hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada tersangka mengakui. Kan itu. Dalam istilah hukumnya adalah asas non-incrimination. Non-incrimination. Itu asas yang menyatakan bahwa keterangan seorang terdakwa hanya untuk dirinya sendiri. Kan gitu. Makanya dalam keterangan suatu pembuktian yang baru pun masih menggunakan keterangan tersangka. Keterangan itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Lah, dalam kasus Pak Sudewo itu adalah pengingkaran, itu sah-sah saja. Nanti akan dibuktikan, ini loh kasus pemerasannya, ini loh kasus kaitan pemberiannya, ini loh kasus permufakatannya. Karena itu paling tidak ada permufakatan, Mbak. Ini yang menjadi catatan, Mbak Isa. Karena sejak dibubarkannya Komisi Aparatur ASN Negara. Jadi ketika Komisi Pengawas ASN Negara, tampaknya kepala daerah yang punya kebijakan itu kaitannya mutasi sakar PDW. Padahal kalau dulu ada ASN, itu syaratnya itu jelas sekali. Syarat, kelamaan, kemudian jabatannya, kriteria jelas sekali. Sehingga ketika Komisi Pengawas itu menyatakan oke, baru jalan. Lah, sekarang Komisi Aparatur Negara dihapuskan. Ini saya kira suatu evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melihat seperti itu. Iya, jadi Prof, meskipun status Sudewo sudah bupati, berarti tidak menghapus kasusnya yang lama, karena waktu itu kan juga sudah bolak-balik diperiksa, tapi tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dan kalau memang 2 kasus ini dijalankan, bagaimana jerat hukumnya terhadap Sudewo? Singkat saja, Prof. Ya, jerat hukumnya karena ada suatu berbarengan tindak pidana. Pertanyaannya berbarengan atau berdiri sendiri, kan itu. Tapi kalau nanti sebagai bentuk asas efektivitas digabung menjadi satu, itu suatu asas efisien karena nanti hukumannya tidak terhadap kereta api tersendiri, terhadap satu enggak, tapi digabung menjadi yang terberat ditambah sepertiga. Ini kalau kita lihat aspek pemidanaannya. Lah mudah-mudahan ini juga dalam KUHP baru tidak menjadikan meringankan, tapi juga suatu pemberatan dari asas korupsi yang bersangkutan. Ini yang saya kira juga menjadi titik suatu krusial dengan perubahan undang-undang ini, mana yang dipakai nanti gitu loh terhadap perubahan sekarang. Mudah-mudahan APH semua confirm dalam hal seperti ini ada suatu penyamaan persepsi terhadap kasus-kasus yang sangat merugikan masyarakat sehingga betul-betul memberikan efek jera dalam suatu penanganan korupsi. Ya, harapan kita bersama. Terima kasih Prof telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang.